Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang pernyataan kitab-kitab terdahulu tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi ini saya sampaikan untuk kalian yang duduk di kelas 3. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan seksama, sehingga nantinya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti silakan kita diskusi bersama di WhatsApp grup. Baik, kita langsung saja buka slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab-kitab terdahulu, maksudnya sebelum Al-Quran, terdapat bisyarah yang menunjukkan akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat, sudah memberikan bisyarah tentang bahwa nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang akan diutus, di mana bisyarah-bisyarah itu menunjukkan bahwa nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan ini akan dikutip beberapa ayat yang menjelaskan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Yahudi, kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada pembahasan ini nanti kita akan menyimak beberapa kutipan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat maupun Injil, yang terangkum di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa itu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya. Apa sebetulnya tujuan saya menjelaskan tentang kutipan-kutipan dari kitab-kitab selain Al-Quran yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah penjelasan ini untuk menunjukkan bukti kebenaran bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang kenabiannya sudah dibenarkan di dalam kitab-kitab terdahulu yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini adalah satu tujuan saya menyampaikan kutipan ayat-ayat dari kitab-kitab selain Al-Quran, dari kitab Injil, dari kitab Taurat, adalah untuk menjadikan satu bukti bahwa kitab-kitab selain Al-Quran pun membenarkan tentang Muhammad itu adalah sebagai nabi dan rasul. Apalagi di dalam Al-Quran sendiri, di dalam kitab sebelum Al-Quran diturunkan pun sudah terdapat bisyarah, isyarat tentang kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kerasulan Nabi Muhammad itu sudah diakui di dalam kitab-kitab terdahulu, baik Taurat maupun Injil, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu kitab-kitab kaum Yahudi dan kitab-kitab kaum Nasrani. Di dalam sebuah ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunah maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is
wa yad'u anhum israhum wa yad'u anhum israhum wal uglala allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi anzila ma'ah ulaika humul muflihun, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terdapat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. Inilah ayat Al-Quran yang mendasari umat Islam untuk memahami bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah terdapat keterangan tentang kerasulan, tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bible. Nah, kita kenalkan dulu ini apa itu Bible. Ya, Bible berasal dari bahasa Latin yang artinya buku. Ya. Istilah Bible digunakan untuk penyebutan kitab suci. Istilah Bible muncul pada tahun 400 setelah sepeninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada satu kitab suci yang bernama Bible. Ya, Bible itu sebetulnya kitab suci ya yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Kitab sucinya orang-orang Nasrani itu the Bible, ya, the Bible. Bible sendiri secara bahasa artinya adalah buku, berasal dari bahasa Latin. Ya. Menurut penganut agama Nasrani, Bible adalah himpunan kitab suci yang berisi sabda-sabda Tuhan. Ya. Jadi menurut orang-orang Nasrani, Bible itu kumpulan himpunan kitab-kitab suci yang berisi sabda-sabda Tuhan. Ya mungkin kita kalau umat Islam itu Al-Quran, ya kira-kira seperti itu. Bible dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Bible itu ada yang disebut dengan Perjanjian Lama, ada yang disebut Perjanjian Baru. Masing-masing berbeda isinya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Perjanjian Lama, apa yang dimaksud Perjanjian Baru. Nah, terdapat pada slide berikutnya. Perjanjian Lama dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdul Qadim. Dalam bahasa Belanda disebut Old Testament. Nih mohon maaf ya kalau ejaan bahasa Belandanya nggak pas ya. Old Testament. Inilah yang disebut kitab Taurat dalam kaum Yahudi dan Nasrani. Kandungan dalam kitab Perjanjian Lama adalah berisi himpunan kitab-kitab suci dari nabi sebelum Nabi Isa, dari nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam. Jadi Bible itu, Perjanjian Lama itu ya adalah kandungan di dalamnya adalah berisi himpunan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Nabi Isa. Ya, ini disebutnya Perjanjian Lama. Tentunya ini kebanyakan dari yang meyakini ini adalah kitab Taurat adalah orang-orang Yahudi dan juga sebagian orang Nasrani. Perjanjian Baru dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdul Jadid. Ya, kalau Perjanjian Baru itu disebutnya Al-Ahdul Jadid. Dalam bahasa Belanda disebut New Testament. Ya. Inilah yang disebut kitab Injil dalam agama Nasrani. Kandungan dalam kitab Perjanjian Baru adalah himpunan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi simpelnya begini. Perjanjian Lama itu sebutnya Taurat ya, oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Sedangkan Perjanjian Baru itu disebutnya Injil. Nah, ini diimani oleh orang-orang yang beragama Nasrani begitu ya.
Beberapa kutipan tentang kerasulan Muhammad yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Ini perlu dijelaskan. Pada kesempatan ini saya membahas tentang kutipan-kutipan saja, ya. Kutipan-kutipan dari yang terdapat di dalam Perjanjian Lama tentang kerasulan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar seorang nabi dan rasul, begitu. Yang pertama ada namanya kitab Nabi Hagai, ya, kitab Nabi Hagai, pasal 2 ayat 7 sampai 10. Ini disalin dari kitab Bible yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbitan Netherlands, Genootschap, mohon maaf kalau bacaannya salah, Genootschap Amsterdam, maksudnya di Amsterdam, dicetaknya pada tahun 1916 ya. Jadi ini saya kutip apa adanya dari kitab Perjanjian Lama yang diterbitkan, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terbitannya adalah terbitan Netherlands, Genootschap, ya, di Amsterdam, Belanda pada tahun 1916. Bunyinya bagaimana? Kira-kira bunyinya begini. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 7. Karena demikianlah sabda Tuhan seru sekalian alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggetarkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini ayat 7-nya. Kemudian ayat 8-nya, bahkan aku akan menggetarkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan seru sekalian alam. Nabi Hagai pasal 2 ayat 8. Selanjutnya di ayat 9, bahwa aku yang mempunyai segala perak dan aku yang mempunyai segala emas. Demikian sabda Tuhan seru sekalian alam. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 9. Selanjutnya, adapun kemuliaan rumah, kemuliaan ini ya maksudnya, adapun kemuliaan rumah yang kemudian ini akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang dahulu itu. Demikian sabda Tuhan seru sekalian alam. Dan dalam tempat ini aku akan mengaruniakan selamat. Demikianlah sabda Tuhan seru sekalian alam. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 10. Terus di mana letak tentang yang menjelaskan bahwa Muhammad itu sebagai nabi dan rasul yang terakhir, ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya. Menurut keterangan Dr. Taufik, seorang ahli bahasa Inggris yang ada di Mesir, ungkapan kegemaran dalam ayat 8, nah ada kata-kata kegemaran pada ayat 8. Kita lihat dulu ayat 8. Bahkan aku menggetarkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa, dan aku akan memenuhi rumah ini. Nah, itu ada kata-kata kegemaran. Ungkapan kegemaran dalam ayat 8 asalnya dari kata hamdud yang artinya terpuji. Maka dapat dipahami bahwa setiap kegemaran adalah sesuatu yang terpuji. Maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang terpuji itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu kegemaran, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kegemaran, itu bahasa asalnya itu dari kata hamdud. Hamdud itu kalau tidak salah bahasa Ibrani, ya. Hamdud bahasa Ibrani yang artinya terpuji, ya. Terpuji dalam bahasa Arab itu artinya Muhammad, dan Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Nah, itu ya. Jadi ada keterangan-keterangan yang kalau dipahami dalam kitab Perjanjian Lama itu ada tentang kerasulan dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di kitab Nabi Hagai ini pada ayat ke-8. Selanjutnya kalimat selamat pada ayat 10.
ada kalimat selamat. Nah ini, adapun kemuliaan rumah yang kemudian ini akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang dahulu itu. Demikian sabda Tuhan seluruh sekalian alam, dan dalam tempat ini aku akan mengaruniakan selamat. Nah ini kutipannya yang terdapat dalam kitab Nabi Hagai ayat 10. Kalimat selamat pada ayat 10 berasal dari bahasa Ibrani, yaitu salom. Ya, sebetulnya kalimatnya salom, ya, yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam bahasa Arab adalah salam, ya, yang artinya sama dengan Islam, yaitu damai atau selamat. Nah, jadi Nabi Muhammad yang disebut dengan istilah hamdud, artinya terpuji, membawa keselamatan, yaitu Islam. Nah, jadi sudah terbukti bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama pun terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tentang Islam. Selanjutnya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 10. Ini disalin dari kitab Bible yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbitan Netherlands Genootscape Amsterdam tahun 1916. Bunyinya adalah, dan lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, Hagar. Ditujukan untuk Hagar. Hagar ini siapa? Nanti kita akan jelaskan, ya. Aku akan membuat sangat banyak keturunan sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini sabda Tuhan kepada seorang yang bernama Hagar. Terdapat pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 10. Penjelasannya adalah, yang dimaksud Hagar adalah Hajar. Siapa itu Hajar? Hajar adalah ibunda Nabi Ismail, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail yang pengikutnya sangat banyak, tersebar di seluruh negeri. Nah itu, ya, jadi yang dikutip ini adalah Hagar. Hagar itu adalah Hajar. Hajar itu adalah bahwa di dalam kitab itu akan dijelaskan bahwa dari keturunan Hajar itu nanti akan ada seorang yang akan diangkat menjadi rasul. Dan jelas saja, ya, Hajar punya punya anak namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini keturunannya nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad yang kemudian menjadi nabi akhir zaman. Selanjutnya terdapat dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, maka katanya bahwa, mohon maaf, ini ada file yang masuk, ya. Kita matikan dulu wifi-nya biar tidak diganggu. Ini apa ini? Waduh, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknis. Baik, kita lanjutkan. Kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Maka katanya bahwa Tuhan telah datang dari Tursina, dan naiklah dia bagi mereka itu dari Sair. Kelihatanlah ia dari gemerlap cahayanya dari gunung Paran, lalu datang hampir dari bukit Kadesh. Maka dari sebelah kanannya adalah tiap api. Bagi mereka itu adalah tiang api bagi mereka itu. Terdapat dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2. Selanjutnya pada ayat 3-nya, sungguh ia mengasihi umatnya semua. Penjelasannya, Tuhan datang dari Tursina, maksudnya adalah Nabi Musa, ya. Kenapa? Karena Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sina, ya, ada kisahnya. Tuhan datang dari Sair, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang dari Gunung Sair, letaknya di Baitul Maqdis di Palestina, ya. Kemudian Tuhan datang dari Gunung Paran, maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Gunung Paran itu di mana, ya? Kenapa bisa dijelaskan bahwa Gunung Paran itu adalah yang dimaksud Tuhan datang dari Gunung Paran itu maksudnya adalah Nabi Muhammad? Kita buka penjelasannya. Penjelasan tentang Paran. Paran atau Faran adalah nama lain dari kata Mekah. Di dalam Bible ada ayat yang menjelaskan kata Paran, yaitu kitab Kejadian
pasal 21 ayat 21 yang berbunyi, maka duduklah ia dalam padang belantara Paran, dan oleh ibunya diambil akan dia seorang perempuan dari tanah Mesir dari istrinya. Nah, itu ada kata-kata Paran yang menjelaskan bahwa Paran itu adalah satu tempat padang pasir ya yang banyak gunung-gunungnya ya. Penjelasannya, ayat ini menceritakan tentang kisah Hajar ya. Hajar istrinya Nabi Ibrahim yang merawat Ismail anaknya ya di suatu tempat yang terdapat banyak gunung tandus dan gersang. Nah, kita tahu bahwa kisah Nabi Ismail itu diasuh oleh ibunya yang bernama Hajar di sebuah tempat yang tandus gersang penuh dengan gunung-gunung yang tandus dan gersang juga. Di manakah itu? Tidak lain tidak bukan adalah di Mekah. Ya. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud Paran adalah Mekah. Nah, jadi sudah jelas untuk kita bahwa akan Tuhan datang dari Gunung Paran, itu maksudnya Tuhan Allah akan menyampaikan wahyunya di kota Mekah kepada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Penjelasan kitab Kejadian pasal 33 ayat 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab Kejadian tentang pasal 33 ayat 3-nya yang berbunyi Kejadian. Oh, ini dia. Maksudnya kitab Ulangan ya, bukan Kejadian, kitab Ulangan. Mohon maaf ini salah ketik. Sungguh ia mengasihi umatnya semua. Sungguh ia telah mengasihi umatnya semua. Penjelasan kitab Ulangan maksudnya di sini ya, bukan Kejadian. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, sebuah tempat yang secara geografis terdapat banyak gunung dan tanahnya gersang, yaitu Paran. Tadi sudah saya jelaskan. Beliau juga terkenal dengan sifat kasih sayangnya kepada umatnya. Karakter Nabi Muhammad sudah dijelaskan di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Nabi yang Tuhan lahir dari Gunung Paran itu mempunyai karakter yang welas asih, kasih sayang, lemah lembut terhadap umatnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena karakter itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beberapa kutipan tentang kerasulan Muhammad yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini dalam Perjanjian Baru pada kitab Barnabas pasal 97 ayat 18 sampai 19 bahwasanya nama yang diberkati itu ialah Muhammad. Jelas ini ya. Kalimatnya, redaksinya yang terdapat di dalam kitab Barnabas, kitab Perjanjian Baru, Injilnya orang-orang Kristen, yang berbunyi bahwasanya nama yang diberkati itu ialah Muhammad. Jelas di sini tertulis, tidak usah dijelaskan. Ada kata Barnabas menyebutkan ada kalimat Muhammad. Kemudian dalam ayat berikutnya yaitu ayat 19, ketika itu orang banyak sama mengangkat suaranya sambil berkata, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau orang Nasrani bilangnya ya Allah. Utuslah olehmu utusanmu kepada kami, ya Muhammad, segera datang untuk melepaskan alam dunia ini. Terdapat dalam kitab Barnabas pasal 97 ayat 19. Jelas di sini pun tertulis kata Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah nabi yang paling ditunggu-tunggu setelah Nabi Isa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan nanti komentar di grup WhatsApp. Pertanyaannya kita diskusikan di sana. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.